Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi. Nggih. Kelihatan di kamera apa membaca jadinya sambil dilihat di kameranya. Nggih. Ya, kita lagi. Ya, sekali lagi. 3, 2, 1. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi, yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya, yang menentukan kadar masing-masing dari memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rerumputan. Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa. Kecuali jika Allah menghendaki, sungguh Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan kerana peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran, dan orang yang celaka kafir akan menjauhinya, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, neraka. Selanjutnya, dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia salat. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan juga keberkahan sehingga hari ini kita bisa kembali berjumpa pada program Gemar Ramadan 1447 Hijriah, menggali hikmah dan menebar berkah di bulan suci. Tak terasa hari ini sudah berada di penghujung bulan Ramadan, yaitu hari ke-29, dan sebentar lagi umat Islam akan menyambut Idul Fitri, hari yang penuh kebahagiaan dan kemenangan. Namun Idul Fitri bukan sekedar perayaan lahiriah, lebih dari itu terdapat banyak sunnah Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan makna kesederhanaan, syukur, dan juga kepedulian sosial. Untuk menggali hikmah tersebut telah hadir bersama kita Ustadz Haji Muhammad Zailani yang akan membimbing kita tentang materi sunnah Nabi di hari Idul Fitri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tetamu pulang kita Ustadz Alhamdulillah, hari ini. alhamdulillah. Di penghujung bulan Ramadan tahun ini Ustadz, alhamdulillah sehat mulai hari pertama kita Ustadz lah. Amin. Sampai hari ke-29 ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hari ini kita bisa kembali melaksanakan kegiatan Alhamdulillah. Gemar Ramadan, dia juga menjalankan ibadah suci bulan Ramadan, dan ada kerasaan juga Ustadz kita insya Allah esok merayakan Hari Raya Idul Fitri. Insyaallah. Alhamdulillah. Ustadz, tema kita hari ini adalah sunnah Nabi di hari Idul Fitri. Nah, ini merupakan materi yang sangat penting Ustadz untuk kita bahas sehingga perayaan Hari Raya Idul Fitri itu tidak hanya sebagai perayaan seremonial, tetapi juga mendapatkan keberkahan dan juga pahala di hari raya itu Ustadz. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita persilahkan kepada Ustadz Haji Muhammad Zailani. Tanpa berlama-lama lagi kita persilahkan kepada Ustadz Haji Muhammad Zailani yang juga sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menyampaikan materi kita pada hari ini. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'ida yaumal ikmalin wa syurbin wa ibdal wa harrama sawmahu li'anna fihi i'radan ma'dubati dzil jalal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-mab'usu bi asyrafil khisal wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in khairi sahbin wa al amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil kitabil mubin huwal asdaqul qailin wa man yu'azzim min sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syahru ramadan mu'allaqun baina as-sama'i wal ardi wa la yarfa'u ila Allah ta'ala illa bi zakatil fitri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita pada sore ini tetap diberikan oleh Allah limpahan rahmat, taufik dan hidayah. Diberikannya kita panjang umur, sihat wal afiyah, taat dalam ibadah, yang mana kita telah melalui daripada bulan suci Ramadan, melakukan ibadah segala ibadah, doa dan pinta, meminta ampun dan taubat kepada Allah. Kita didatangkan oleh Allah untuk menyambut kegembiraan, kesenangan kita pada hari ini kita besok hari berada hari yang sangat mulia, namanya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri. Yang mana Idul Fitri ini adalah suatu kalimat dimaknakan al-audu, kembali. Kembali kemana? Kembali suci kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab di bulan suci Ramadan kita selalu minta ampun dan bertobat kepada Allah. Dosa kita diampuni oleh Allah pertama. Yang kedua, segala amal ibadah kita menjadi keampunan dosa-dosa kita. Yang ketiga, selama kita berpuasa, para malaikat selalu memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dosa-dosa kita pun diampuni oleh Allah. Jadi pada bulan suci Ramadan yang telah kita lakukan,
memasuki malam hari raya Idul Fitri, maka kita kembali Idul Fitri, kembali kesucian. Mana daripada kembali ke kesucian adalah kita dibersihkan dosa-dosa kita kayaumi waladat ummu, seperti bayi yang baru dilahirkan. Alhamdulillah, kita pada sore ini, pada malam hari ini sampai besok hari kita berada di hari yang sangat mulia, di hari yang ditalzim oleh Allah dan Rasul, yang disiapkan bagi umatnya Rasulullah dalam melaksanakan ibadah puasa. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis beliau, "Syahrul Ramadan mu'allaqun baina samai wal ardi, la yarfa'u ila Allahi illa bi zakatil fitri." Puasa di bulan suci Ramadan tidak mu'allaqun, itu di antara langit dan bumi, tidak sampai kepada Allah melainkan dengan zakat fitrah. Jadi salah satu kita membersihkan diri kita, ibadah kita, puasa kita sampai kepada Allah, mengeluarkan zakat fitrah. Setiap kaum muslimin dan muslimat yang sudah balik dan berakal wajib zakat fitrah. Melaksanakan tersebut mulai daripada gelincir matahari sampai pada waktu sembahyang Idul Fitri dimulai. Itulah batas daripada melaksanakan zakat fitrah. Maka itu ulama mensunahkan untuk melakukan solat Idul Fitri itu ditakhirkan sedikit. Sebab menunggu waktu bagi saudara kita yang tidak memiliki masa pada waktu itu untuk mengeluarkan zakat fitrah tersebut. Sunnah ditahirkan. Kalau Idul Adha itu sunnah disegerakan, sebab untuk menyembelih hewan korban supaya lebih membagi, menikmati kepada saudara-saudara kita yang bisa menikmati hari raya Idul Adha tersebut. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang namanya puasa itu adalah al-audatu, adalah kembali. Kemana kembalinya? Wa takriru farhi wa surur bil waqtil muhaddati. Yang namanya Idul Fitri kembali dan berulang kegembiraan, kesenangan pada waktu yang ditentukan, yakni pada tanggal 30, pada tanggal 1 Syawal. Itulah awal kita yang disebut malam Idul Fitri. Jadi Bapak Ibu sekalian, kaum muslim dan muslimat, gunakanlah waktu itu di malam harinya memperbanyak segala amal ibadah. Sebab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kemuliaan malam Idul Fitri tersebut dengan sabda beliau, "Walillahi kulli yaumil Idul Fitri alfu alfin ataka minan nar." Dan bagi Allah tiap malam Idul Fitri Allah membebaskan umatnya, berjuta-juta umat daripada azab neraka jahanam. Yang kedua, kita diselamatkan oleh Allah daripada mati su'ul khotimah. Jadi malam itu perbanyaklah ibadah kepada Allah. Kita hidupkanlah malam Idul Fitri tersebut dengan memperbanyak amal ibadah. Di hadis lain, man ahya lailatul aidaini ahyallahul quluba wa tamutul qulub. Barang siapa menghidupkan dengan beribadah malam dua hari raya, yakni Idul Fitri dan Idul Adha, maka Allah menghidupkan hati orang tersebut nanti pada hari kiamat, mati para hati-hati makhluk tersebut. Nah, jadi tujuan kita beribadah untuk menghidupkan hati kita kepada Allah, supaya nanti kita di padang mahsyar hati kita dibangkitkan dalam keadaan mendapat rahmat dan hidayah. Ini satu kinayah bahwasanya beribadah di malam bulan suci Ramadan itu adalah selamat daripada
kesusahan, huru hara pada hari kiamat, dan lepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Apa saja ibadah? Salah satunya banyak-banyak baca takbir, baca tahmid, baca solawat, solat apapun juga. Ulama berpendapat sekurang-kurangnya menghidupkan malam Idul Fitri itu adalah solat maghrib berjamaah dan solat isya berjamaah, dan berazam di hati solat subuh pun berjamaah. Itu sekurang-kurangnya kita akti mana menghidupkan malam Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian di pagi harinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira kepada kita sekalian dengan menyebutkan apabila berhimpun umat manusia melakukan salatul Id, insyaallah akan kita kerjakan di mana-mana berada, baik di masjid, di mushola atau di tanah lapang, itu tidak jadi masalah. Yang penting niatnya mengerjakan salatul Id. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada para malaikat, ya para malaikat, apa balasan yang mereka lakukan salat Idul Id pada hari raya tersebut? Kata malaikat, ya Rabb, engkau beri balasan pahala kepada mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, saksikan oleh kamu wahai malaikat, pada hari itu aku ampuni segala dosa-dosa umatku tersebut. Nah, jadi salah satu kelebihan hari raya Idul Fitri, salat Idul Fitri. Dimanapun berada tujuannya, kita mengharap kebebasan daripada azab Allah Ta'ala, dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kelebihan daripada Idul Fitri tersebut adalah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabda beliau, "Man istaghfara yaumul 'aidin ba'da salati subhi mi'atu marrah la yabqa fi diwanihi syai'un minaz zunubi illa munhiya anhu wa yakunu yaumal qiyamati aminan min adzabillah." Ini salah satu amalan yang kita kerjakan pada hari raya Idul Fitri. Barang siapa membaca istighfar 100 kali, cukup 100 kali sebelum sholat subuh. Jadi sebelum sholat subuh kita bangun, kita mungkin membaca istighfar 100 kali. Apa fadilatnya? Kata Rasulullah, barang siapa membaca istighfar pada malam yaumil Id ba'da salati subuh, la yabqa fi diwanihi syai'un, tidak tertinggal padanya catatan sesuatu daripada dosa, hapus semua dosanya. Illa munhiya anhu, melainkan dihapuskan daripadanya. Wa yakunu yaumal qiyamati aminan min adzabillah, dan jadilah ia nanti pada hari kiamat dalam keadaan aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan kita sesudah sholat subuh baca istighfar. Kemudian lagi kita yang kedua, disunahkan oleh baginda Rasulullah yang namanya mandi hari raya Idul Fitri. Mandi hari raya Idul Fitri sunnah. Sebagaimana mandi kita mandi wajib, artinya seluruh anggota tubuh kita. Karena setiap air yang kita mandikan pada hari itu sebagai pengampunan segala dosa-dosa kita yang ada pada diri kita. Ini kelebihan salah satu kita berada mandi pada hari raya Idul Fitri yang disunahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan ini bermanfaat, berbarakah bagi kaum muslimin dan muslimat. Ampun maaf khilaf dan salah. Mudah-mudahan kita sekali lagi diberikan oleh Allah taufik, hidayah dan istiqamah untuk mengisi malam bulan suci Ramadan dan beribadah dan melakukan segala amal kebaikan pada hari raya Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa tadi materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Haji Muhammad Zailani tentang sunnah-sunnah Nabi di hari Idul Fitri.
tentu kita menyikapi tentang Hari Raya Idul Fitri ini tidak hanya sebagai perayaan kegembiraan Ustaz lah, Iya, tetapi juga ada makna keberkahan di dalamnya. iya, Jadi di saat malam hari kita tidak hanya merayakannya, tetapi juga ada berbagai macam ibadah sunnah yang kita laksanakan mulai dari malam hingga Hari Raya Idul Fitrinya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz sudah menjelaskan tentang tema kita pada hari ini. Tentu tidak lengkap jika pertemuan kita hari ini tidak kita barengi dengan sesi tanya jawab Ustadz. iya, boleh. Maka oleh sebab itu izinkan ulun untuk bertanya beberapa pertanyaan kepada Ustadz Haji Muhammad Zailani. Siap. Izin Ustadz. Iya. Yang pertama Ustadz, bagaimana hukum membayar zakat fitrah dengan uang? Nah, apakah ini boleh hukumnya Ustadz? Mungkin tidak sempat membeli beras atau bagaimana, jadi diganti dengan uang Ustadz. Izin Ustadz. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Masalah zakat fitrah itu yang paling afdal adalah makanan pokok di wilayah tersebut. Bagi kita pada saat ini adalah beras. Iya, betul. Itu afdal. Tapi beras itu sesuai pemakan kita yang ada. Misalnya pada saat ini makanan kita siam unus dan sebagainya lah. Kita sesuaikan itu juga. Jangan sampai makanan yang kita makan siam unus, tapi yang kita zakat fitrahkan itu beras yang agak murah. Itu kad afdal. Itu seakan-akan mengutamakan daripada diri kita daripada ibadah kepada Allah. Jangan. Jadi yang paling afdal pakai beras. Sebab di masa Rasulullah itu pakai gandum atau pakai kurma. Kias sama-sama mengenyangkan, digunakanlah beras. Itu yang paling afdal. Tapi sebagian ada menggunakan uang, ya kan? Uang. Uang itu ulama bermacam-macam berpendapat. Ada menggunakan taklid kepada mazhab lain. Boleh, silahkan. Tapi andai kata tidak bertaklid pun boleh, tidak jadi masalah. Karena sama-sama manfaat. Beras manfaat, uang pun manfaat. Uang ini lebih manfaat daripada beras. Kalau beras itu manfaatnya untuk kita makan. Kalau uang ini manfaatnya kepada umum. Mungkin mereka yang tidak mampu beli beras, beli ikan, atau beli pakaian, apalah, itu keuntungannya. Jadi ulama kita Imam Syafi'i yang paling afdal pakai beras. Tapi mukabil sahih itu boleh pakai uang waqa'a bainahuma. Jadi pakai uang boleh. Jadi kalau kita bawa uang, nilai berapa uang tersebut, langsung niatkan untuk zakat fitrah, boleh. Atau menggunakan jual beli tadi. Ulama demikian banyak, jual beli dulu. Beras ku beli, hanya dizakatkan boleh. Atau uang langsung pun tidak jadi masalah. Kita lihat keadaan lah. Tapi yang jelas, baik beras maupun uang itu sah menjadi zakat fitrah kita. Tujuannya apa? Membantu kepada fuqara wal masakin. Kepada ulama-ulama kita, kepada guru kita yang tidak mampu, atau kepada siapapun yang kita pandang. Maka itu kalau di Mekah itu, zakat fitrah ini, yang berjual beras itu langsung beli zakat pada orang lain. Itu ada di Mekah. Memang gitu ada di Mekah. Tidak perlu yang datang ke amil, tidak. Tapi kalau di Indonesia bolehlah dengan amil zakat tersebut. Mudah-mudahan ada barakah dengan zakat fitrah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz. Jadi sebenarnya hukumnya menggantikan nilai zakat fitrah dengan uang ini sebenarnya boleh saja Ustaz. Boleh. Tetapi lebih Afdalnya untuk membayarkan zakat fitrah ini dengan makanan pokok kita. Dan Itu kalau di iya. Indonesia adalah beras. Beras, ya betul. Dan catatannya tadi yang disampaikan oleh Ustadz, berasnya sesuai yang kita konsumsi sehari-hari. Iya, betul. Jangan dikurangi, tapi kalau dilebihkan boleh. Ustadz. Boleh. Misalkan kita hendak menaiki daripada pemakanan kita sehari-hari. Itu lebih bagus lagi. Itu lebih bagus lagi. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Gih, ada 2 pertanyaan lagi nih Ustadz. Gih. Karena kita tadi membahas tentang sunnah-sunnah Nabi di Hari Raya Idul Fitri, apa sih Ustadz amalan yang bagus kita kerjakan di malam hari maupun di siang hari saat Idul Fitrinya? Masya Allah, alhamdulillah. Ini pertanyaan luar biasa nih. Memang kita menggunakan waktu yang sesingkat ini cuma malam dan siang. Betul. Lepas itu kita belum tahu apakah tahun depan merasakan lagi, belum tahu. Jadi gunakan waktu singkat ini untuk ibadah-ibadah kepada Allah. Salah satu ibadah kita kepada Allah tadi adalah kita di bulan suci Ramadan, di
di hari raya Idul Fitri ini memperbanyak tahlil, tahmid, tasbih dan wa takbir. Sebab sabrinda Rasulullah jayyinu aidaini bi tahlil wa takdis wa tahmid wa takbir. Nah, hiasilah oleh kamu malam hari raya dan siang hari raya dengan tahmid, membaca alhamdulillah, membaca takbir Allahu Akbar, tasbih subhanallah wa bihamdih, yang bertakbiran lah, itu yang afdal yang kita kerjakan. Atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, cukup. Itu baik malam. Kemudian ibadah yang kedua, kita memperbanyak minta ampun kepada Allah, kemudian bertaubat kepada Allah dan meminta kepada Allah. Itu malam mustajab doa. Karena Rasulullah salah satu bulan yang mustajab doa ini ada 4. Salah satunya malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Itu mustajab doa. Gunakanlah waktu kita memperbanyak amal-amal ibadah. Maka tadi menghidupkan malam hari raya Idul Fitri itu menghidupkan hati kita, di mana nanti di hati-hati mati pada hari kiamat. Dengan kita beribadah malam itu, kita hidup hati kita, artinya selamat daripada azab Allah Ta'ala. Kemudian di siang harinya kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW membaca subhanallah wa bihamdih sebanyak 300 kali, kata Rasulullah. Pendek aja kan? Subhanallah wa bihamdih. Membacanya kapan? Misalnya siang atau setelah sholat Id atau sholat acara silaturahmi, baca. Habis sholat duha tidak jadi masalah. Subhanallah wa bihamdih sebanyak 300 kali. Kemudian dia niatkan itu kepada kaum muslimin dan muslimat yang telah meninggal dunia. Itu yang penting, meninggal dunia. Jadi apabila kita sudah meniatkan membaca subhanallah wa bihamdih, kita niatkan kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, kepada handai tolan kita, kepada kaum muslimin dan muslimat yang ada di muka bumi ini. Napa fadilatnya? Dakhala fi kulli qabri alfu nurin. Masuk pada tiap-tiap kubur 1000 nur. Wa yaj'alallahu ta'ala fi kuburihi idza mata alfa nurin. Dan Allah jadikan ia di dalam kuburnya apabila meninggal dunia 1000 nur. Jadi kalau kita membaca ini sangat bagus, kita mendapat keterangan, dapat nur, rahmat, syafaat daripada Rasulullah apabila kita membaca subhanallah wa bihamdih. Kita gunakanlah waktu-waktu ini untuk memperbanyak amal-amal ibadah sampai akhir daripada sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan barakah dan manfaat yang kita sampaikan tadi. Alhamdulillah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz. Jadi sebenarnya hal-hal yang sebaiknya kita kerjakan pada malam hari raya Idul Fitri maupun di saat siang Idul Fitri itu adalah memperbanyak doa Ustaz lah. Karena di saat itulah waktu mustajab untuk kita berdoa. Kemudian memperbanyak zikir, tahmid dan juga takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Ustaz. Kemudian ada pertanyaan lagi Ustaz yang kembali berkaitan dengan zakat fitrah Ustaz. Zakat fitrah ini kan adalah syarat kita untuk membayarkan anggota keluarga yang kita tanggung jawab ini Ustaz. Nah, ini misalkan di saat malam hari raya Idul Fitri itu kemudian lahir anak kita, nah apakah itu menjadi tanggungan kita untuk membayarkan zakat fitrah Ustaz? Jadi begini, masalah zakat fitrah bagi bayi yang baru dilahirkan, apabila lahirnya itu sebelum gelincir matahari, sebelum kita berbuka puasa atau setelah sholat asar, itu masih masuk bulan suci Ramadan. Itu masih masuk bulan suci Ramadan, tidak wajib zakat fitrah. Tapi kalau bayi itu lahir waktu malam Idul Fitri, wajib zakat fitrah dilakukan. Yang kayak itu juga mu'alaf. Bila inya masuk Islam, sebelum sholat asar, sebelum maghrib dia lakukan, itu wajib zakat fitrah. Tapi kalau dia masuk Islam pas malam Idul Fitri, tidak wajib zakat fitrah. Karena batas kita adalah waktu berbuka puasa. Nah, itu yang kita jaga kewajiban ini
adalah kepada orang tuanya. Iya. Mengeluarkan zakat fitrah tersebut untuk keluarga dan para anaknya tersebut. Insya Masya Allah. Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Jadi kalau anak kita tersebut lahir di saat malam Idul Fitri, Iya. maka diwajibkan untuk Za- membayar zakat fitrah. Tidak wajib. Oh, tidak wajib. Tidak wajib. Yang wajib sebelum. Oke. Karena itu bukan hari raya lagi. Tidak diwajibkan. Sebelumnya. Sebelum malam Idul Fitri. Itu yang wajib zakat. Kalau sesudah tidak wajib lagi. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Berarti Ustaz lah, kalau misalkan anak kita lahir itu di saat sebelum Hari Raya Idul Fitri, maka wajib dibayarkan Zakat zakat fitrah. fitrahnya. Tetapi jika sudah memasuki malam Idul Fitri, Tidak maka wajib. tidak wajib lagi. Iya. Masya Wallahu Allah. alam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz. Ada pertanyaan terakhir nih Ustaz. Iya. Biasanya kan Hari Raya Idul Fitri ini menjadi ajang silaturahmi Ustaz. Iya. Bersama keluarga, tetangga, dan kawan-kawan kita. Namun terkadang tidak lepas daripada ajang pamer, Iya. kemudian adu pencapaian dan sebagainya. Iya. Ini bagaimana Ustaz kita untuk menyikapinya Ustaz? Iya. Memang Idul Fitri ini apakah bersabda Rasulullah, laisal aidu liman labisal jadid, innamal aida ta'atuhu tazid. Ini sabda Rasulullah. Bukannya hari raya itu dengan memakai pakaian yang baru. Hanya saja hari raya itu ibadahnya selalu bertambah. Itu satu. Jadi kita hari raya ini kalau ada pakaian baju yang mewah, pakai. Tidak jadi masalah. Itu menunjukkan kegembiraan kita. Tapi bukan jadi kebanggaan. Tapi yang perlu kita jadi kebanggaan, Allah berikan taufik hidayah, kita akan memperbanyak amal ibadah dengan rahmat daripada Allah. Itu yang kita harapkan. Yang kedua, kalau anak-anak kita beli baju, itu bagus. Kenapa? Kalau ada dananya. Malah niatkan, diperlukan yang demikian itu. Banyak zaman sahabat Rasulullah, di masa Rasulullah pun, ada seorang anak yang sedang bermain, dia sedih, tidak memiliki apa-apa, diambil oleh Rasulullah. Diangkat anak oleh Rasulullah. Karena sama-sama memberi kegembiraan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita selama di waktu Idul Fitri ini, adab kita silaturahmi itu satu. Kedua, saling musafahah. Saling bersalam-salaman. Minta halal, minta ridha, minta ampun maaf, lebih-lebih kepada orang tua kita. Itu yang paling afdal. Sebab mengembalikan tadi Idul Fitri. Kembali kepada kesucian. Nah, untuk pelaksanaan itu kita lakukanlah dengan salam-salaman, minta ampun, minta halal, minta ridha, anak kepada bapak ibunya, istri kepada suaminya, suami kepada istrinya, dan sebagainya lah. Tujuannya apa? Mengembalikan makna Idul Fitri. Itulah, wallahu alam dan Masya barakatuh. Allah. Terima kasih banyak Ustadz sudah dijelaskan dan juga dijawab pertanyaan kita tadi. Dan sebenarnya yang menjadi tolak ukur keberhasilan kita pada bulan Ramadan itu adalah kesempurnaan kita dalam meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Insya Allah, terima kasih banyak Ustadz sudah hadir di Gemar Ramadan episode ke-29 ini. Amin. Mudah-mudahan pembahasan kita menjadi berkah dan juga pahala untuk kita semua. Pemirsa Gemar Ramadan yang dirahmati Allah, tidak terasa perjalanan kita bersama di bulan suci Ramadan kini telah sampai di penghujungnya. Semoga setiap kajian, nasihat, dan hikmah yang kita dengarkan selama Gemar Ramadan menjadi cahaya yang menuntun langkah kita tidak hanya di bulan suci Ramadan tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari selanjutnya. Mari kita tutup Ramadan ini dengan hati yang bersih, saling memaafkan serta tekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Sanakominfo semua yang telah menyaksikan seluruh episode Gemar Ramadan 1447 Hijriah. Akhirnya saya Muhammad Kamil Syabani bersama seluruh tim Gemar Ramadan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.